tiba-tiba dari seorang Cypher mendapatkan ke arah Mercy. Oke. Ini rotasi yang jarang terjadi. XP lane dan gold lane ada di lane yang sama. Iya makanya. Tapi karena laning jauh ini dipegang boy. Oh. Jadi safe banget ini gerakan save dari Onyx, bahkan di bagian top lane itu nggak di-expect sama sekali oleh teman-teman dari Gifam juga. Karena Viva. Wow. Ini Xavero udah susah banget buat dilawan sih untuk saat ini. Kecuali memang bisa ditangkap duluan ya. Tapi kalau ngadu damage, Junks ini bakal kalah lumayan jauh. Ya, yang berarti mereka harus mulai menguras beberapa resource. Gak heran sih, karena kan perbedaan dari segi goldnya pun udah mencapai ke angka 4.000. Dan dari Gifam Junior, mereka masih berani sepertinya untuk melakukan team fight di area Turtle. Udah mulai ada beberapa setup yang terlihat kali ini. Mercy dengan Viraga Armor-nya yang masih full mungkin bisa saja melakukan sounding out. Tapi ingat, lawannya adalah seorang boy yang sudah mulai mendekat kali ini mencoba untuk mencari. Dan kali ini The Way of Dragon on point membuat dari seorang boy gak bisa masuk lebih dalam. Tapi tetap mereka harus berhati-hati penalty zone. Dari seorang Lutfi sedikit mendelay pergerakan untuk seorang Mercy. Untungnya Flicker masih ada di tangan Mercy. Belum ada korban, namun beberapa source penting sudah mulai keluar. Tapi special tank untuk Mueza. Karena tadi levelnya berbeda 3 level. Jadi retribution poinnya akan dipegang sama boy dan dipaksa midnya. Ya, sini dia untuk mid lane yang bakal menjadi incaran utama dari teman-teman Onyx Prodigy. Bahkan dipaksa masuk dengan satu ammo padat. Mendapatkan 2 pemain sekaligus. Dan itu adalah harga yang cukup mahal. Meskipun yang tumbang hanya seorang Mercy. Tapi tetap Onyx Prodigy akhirnya bisa menciptakan begitu banyak space untuk mereka melakukan invasi jungle. Astaga, ini 5.000 gold yang sudah diunggulin oleh Onyx Prodigy di menit yang ke-8 dan ini akan terus bertambah. Turtle, memang bukan perfect turtle untuk Onyx, tapi di turtle yang terakhir tadi, ini bisa jadi dibilang keuntungan buat Onyx loh. Dia ngebuka lagi nih, dapetin mid turret yang visionnya akan jadi lebih luas. Dipegang oleh teman-teman Onyx. Dan Gifam Junior mereka juga kehilangan beberapa playernya tadi dengan adanya inisiasi yang begitu baik pastinya dari Rubinho Samuel. Betul, kita masih cukup jarang ya melihat power pick off yang harusnya besar banget nih tangan Mueza dan follow up damage dari seorang Junks. Dengan pressure ke arah gold lane dari awal, Onyx Prodigy tuh langsung menutup kemungkinan tersebut. Kemungkinan permainan pick off yang bisa dibawakan oleh Gifam Junior. Jadi sekarang mungkin harus lebih mengandalkan kepada seorang X-Magic dari segi Netherrealm-nya. Sama-sama pakai strategi 2 sih harusnya. Jadi sama-sama pick off di laning jauh. Mungkin bawa gold lane, itu yang paling benar sih. Tapi kalau Onyx dia punya opsi lain, dia bisa bawa jungle. Kalau dari teman-teman Gifam nggak bisa. Dia harus bawa jungle-nya harus ada di objektif. Jadi laning jauhnya kemungkinan besar akan dipegang Nathan dan di follow satu. Entah biasanya Chow sih. Chow-nya akan nge-follow. Jadi dia akan coba makan siapapun ada di laning jauh. Itu 3-2 itu yang paling efektif ya bagi mereka berdua. Tapi ya ini masuk di menit ke-9. Lord yang muncul sesaat lagi. Ini bisa dibilang masih di ranahnya Onyx. Masih di zonanya Onyx. Karena untuk membuka vision lebih dalam lagi dari Gifam. Dia punya risiko yang tinggi sebetulnya. Ya, dan Vexana jujur lumayan bikin repot sih untuk beberapa perebutan objektif besar kayak Turtle ya. Beberapa kali kita udah lihat bagaimana Eternal Guard akhirnya mengganggu banget fokus para pemain dari Gifam Junior. Dari Sugah mencoba untuk mulai masuk perlahan tapi pasti ke area Lordnya. Tapi lihat, zoning outnya udah keras banget dan itu masih dipaksa oleh para pemain dari Gifam Junior membuat dari seorang Mueza justru harus tumbang sendirian di sana bersama seorang Suga juga yang harus ditumbangkan. 2 pemain Netherrealm cukup terlambat membuat X-Magic pun akan ikut menghilang dari Land of Dawn. Onyx Prodigy dapetin Lord, dapetin 3 pemain, apalagi yang kurang dari Onyx? Agak sedikit miskom nampaknya atau memang udah disetting sama teman-teman Gifam Junior untuk delay dari Lordnya. Karena tadi posisinya Mercy-nya ada di jungle. Kalau ngomongin top lane, ya Junks itu akan ngambil trading apapun karena tadi di momen Lord itu nggak bagus. Makanya gue pikir oh nggak mau di-commit nih, biasanya bawa Mercy kan. Jadi dia punya Viraga buat delay-delay dikit aja. Tapi ternyata yang majunya itu Suga. Dan Suga ya langsung dipanis lah, Haritnya lagi unggul banget ini segi item. Siapapun bisa dipanis kan. Ya, tadi posisi Mueza juga cukup berbeda gitu ya. Bukan dalam posisi yang cukup baik untuk melakukan satu buah pick off yang sebenarnya diharapkan ditukarkan dengan satu buah eliminasi at least. Kalau misalnya Lordnya jatuh ke tangan teman-teman dari Prodigy. Dan kita bakal lihat dengan satu buah Viraga Armor yang udah mulai dipecahkan. Dan dari seorang Mueza yang mencoba untuk masuk ke bagian depan. Flicker masih menyelamatkan dirinya. Tapi ingat Flicker butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kembali lagi. Sementara Lordnya baru saja akan masuk di dalam satu buah base trade di area top lane. Bakal coba untuk dipaksa sepertinya Onyx Prodigy. Mereka masih punya power yang begitu banyak. Asalkan gak ada trapping dari Gifam Junior untuk masuk di bagian yang lainnya juga. Lutfi sudah mulai kehilangan beberapa HP bar dan Mueza hampir saja bisa terpick up.
masih bisa defense. Namun Super Minion di bagian top lane akan terus berlanjut dan best start di bagian top lane. Disecure Onyx Prodigy bermain dengan cukup tenang. Mereka kembali mundur dan sabar lagi. Ya, disiplin menjadi kunci sih memang untuk permainan kali ini. Tapi Onyx Prodigy dengan permainan mereka yang rapih banget, minim banget dari segi mistake. Mereka akhirnya sudah berhasil mengumpulkan 10.000 gold lebih unggul dibandingkan GiGFam Junior. Gue dulu pernah ngobrol sama R7 atau Anti-Match ya. Gue pernah dengar waktu dia stream gitu. Cowok itu paling susah masuk kalau ada Ruby. Oh. Tapi gue lupa antara R7 dan Anti-Match gitu. Pokoknya memang cancellation-nya tuh berasa banget. Anggap kena kick, anggap kena Wave Dragon ya. Mental deh hero yang ketendang nih. Tapi dia bisa langsung di cancel. Kayak pakai Am of Vended atau Donan Wolf King. Itu yang ketendang bisa langsung gerak. Oh gitu. Nah, biasanya belum sampai ketendang tuh udah ke-cancel. Karena memang Ruby-nya emang di sini di setting Ruby ini buat nge-cancel juga. Makanya tadi Chopik-nya lumayan menantang sih. Tapi dari segi item ya dengan ekonomi yang diunggulin 10.000 bahkan sama teman-teman Onyx Prodigy ini membuat perbedaan item yang lumayan signifikan. Mungkin dari mid lane-nya lagi nih. Karena sudah jadi Enchanted Talisman untuk Faramisnya X-Magic. Tapi item ketiganya mengarah ke Lightning Turn. Yang dimana itu sebenarnya ya nyari damage output juga nih. Gak bisa ngandelin Nathan seorang. Bener sih, lumayan berat dari segi output damage kalau kita lihat. Karena kalau misalnya mengandalkan junglernya juga ya sebagai subreaderin. Ini dia butuh stacking yang lumayan lama. Dan ketika stackingnya dilakukan bisa saja udah ada burst damage. Apalagi kan ini Vexana suka banget sih sama hero-hero yang pergerakannya tuh lambat. Dengan efek Terrify dan juga Eternal Guard yang selalu dikirim. Dan sekarang untuk Lord yang sudah ter-enhance ini akan 100% menjadi milik dari tim Onyx Prodigy tanpa adanya gangguan yang terlalu terasa. Moeza sudah mulai dibak juga dan kali ini lagi-lagi flicker harus dibuka untuk pergerakan defensif bukan ofensif. Ya, dan sekarang defense dari GiGFam Junior tanpa adanya flicker untuk Moeza. Pakai flicker pun udah susah banget sih gara-gara ada Ruby ya. Tapi ini gak ada flicker. Mungkin counter setup sekarang yang satu-satunya hal yang paling baik untuk GiGFam Junior. Kasih musuh yang masuk dan counter pakai altar. Itu mungkin salah satu pilihannya ya. Netherrealm tapi ada yang terlalu jauh sepertinya. Mercy kali ini mau gak mau harus mulai memecahkan Firaga Armor dan juga satu buah flicker. Dalam kondisi Lordnya masih on the way, masih di jalan di area top lane. Dan ini bakal dikawal sama 5 pemain dari Onyx Prodigy yang sudah cukup percaya diri. Dengan perbedaan yang cukup jauh, mereka bisa saja mendapatkan game kali ini. Mercy akan menjadi target utamanya. Begitu juga dari serang Poi yang akan menggiring wave-nya dari arah yang berbeda. Lordnya memang hilang, tapi Onyx Prodigy masih membawa 5 poin. Mereka udah berhasil memulangkan Moeza secara langsung. 4 poin tersisa, wave minion masih cukup banyak untuk harus di terlebih dahulu. Tapi lihat Severo menemukan satu buah godline dan bahkan base-nya langsung menjadi milik dari Onyx Prodigy. 2-0 berhasil mereka amankan. Clean sweep Onyx Prodigy 2-0 Israel. GiGFam Junior kehilangan arah di game yang kedua. Pergerakan game pertama yang bagus banget sebenarnya dari GiGFam Junior itu gak